Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya atas nama Andi Gustira dengan NIM 230038820869. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang dampak media sosial terhadap kehidupan kita, khususnya pada mahasiswa. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap mahasiswa memiliki akun media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp, di mana juga media sosial dapat memberikan manfaat yang sangat besar, tetapi juga memiliki dampak negatif jika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Di mana menurut saya media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan mahasiswa. Namun penggunaannya harus dikontrol agar tidak mengganggu proses belajar dan perkembangan diri kita sebagai mahasiswa. Di mana juga bahwa media sosial bisa menjadi sarana informasi, komunikasi, dan bahkan sebagai pengembangan diri kita. Namun di sisi lain, ketika media sosial juga dapat menyebabkan kecanduan, seperti menurunnya fokus kita terhadap pembelajaran dan membuat seseorang terlalu sibuk dengan dunia digital. Ada beberapa alasan mengapa media sosial perlu digunakan secara bijak, khususnya kita sebagai mahasiswa. Yang pertama, media sosial harus dapat menjadi sumber informasi yang sangat cepat. Sebagaimana kita sebagai khusus mahasiswa bisa menyampaikan atau mendapatkan berita, materi, pembelajaran, bahkan peluang beasiswa melalui media sosial. Yang kedua, media sosial memudahkan komunikasi mahasiswa, yang dimana juga mahasiswa dapat berkomunikasi dengan dosen secara lewat platform seperti kita khususnya di YN sendiri, yaitu Edlink, dan teman-teman di organisasi lainnya, organisasi kampus yang ada di luar. Itu dapat mempermudah kita berkomunikasi melalui berbagai platform digital. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi produktivitas kita. Khususnya banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu berjam-jam. Bayangkan teman-teman, banyak mahasiswa menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling tanpa tujuan yang jelas. Selain itu, media sosial juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kesehatan mental ketika seseorang terlalu sering membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri kita terhadap sekitar kita. Salah satu contohnya, sebagai contoh ini, banyak mahasiswa yang awalnya membuka media sosial hanya untuk mencari informasi atau hiburan sebentar, namun tanpa disadari, waktu yang dihabiskan bisa mencapai 1 hingga 2 jam, bahkan bisa lebih pun. Bisa sampai setengah hari, 3 jam sampai 4 jam orang menghabiskan waktu untuk scrolling saja. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat atau membuat seseorang tidak produktivitas dalam kehidupan dia sehari-hari. Sebaliknya, ada juga mahasiswa yang memanfaatkan media sosial secara positif. Misalnya dengan membuat konten edukasi atau berbagai pengalaman belajar atau mengikuti komunitas yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Contoh lainnya seperti organisasi mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi kegiatan dengan melakukan kampanye edukasi atau memperluas jaringan komunikasi mereka di luar. Oleh karena itu, menurut saya, media sosial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif ataupun positif. Nah, ini menjadi poin. Media sosial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif ataupun positif. Semuanya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana belajar, berbagi ilmu, atau membangun relasi kita dengan baik. Bukan justru menjadi penghalang bagi perkembangan diri kita.
Dengan penggunaan yang bijak, media sosial dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk mendukung pendidikan dan pengembangan diri kita sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja pendapat saya terkait dari penggunaan media sosial terhadap mahasiswa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.